Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Amma ba'dah, pemirsa Dampar IT dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau seorang inspirator muda yang luar biasa, seorang yang aktif di medsos juga. Beliau adalah Agus Haji Abdurrahman Al-Auf. Baik, Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah kabar baik, Gus. Alhamdulillah. Ini saya kebetulan lagi puasaan di Pekalongan, jadi kemarin dapat kabar disuruh ngisi kajian di sini, ya monggo lah. Alhamdulillah, suatu kehormatan untuk kita semua. Dampar IT bisa kerawuhan beliau di sela-sela kesibukan beliau. Dan beliau ini termasuk pengurus harian Lembaga Ittihadul Mubalighin Pusat. Baik. Beliau adalah Dzurriyyah Pondok Pesantren Lirboyo, putra Al-Mukarram Romo Kiai Haji Abdullah Kafabihi, cucu Kiai Haji Mahrus Ali, yang Masya Allah, yang luar biasa. Saya ngefans sama jenengan, Gus. Semoga jadi doa dari apa yang disampaikan tadi. Amin. Kesempatan kali ini kita ngobrol tentang zakat, Gus. Oh, siap. Karena ini kebetulan juga Ramadan sudah hampir penghujung, dan biasanya momen itu banyak masyarakat menggunakan sebagai momen mengeluarkan zakat. Betul. Nah, langsung mawon, Gus, saya mau tanya ke jenengan. Baik. Untuk memberikan pencerahan kepada kita semua, sebetulnya zakat itu apa? Oke. Ya. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu kepada teman-teman Dampar ID pemirsa setia. Ya, alhamdulillah saya juga merasa ini merupakan suatu kehormatan bisa diundang oleh timnya. Berikut apabila kita membicarakan soal zakat, sebenarnya zakat itu kalau misal diartikan secara bahasa itu artinya menyucikan. Menyucikan. Sementara zakat dalam realita kita apabila diambil secara umum itu memiliki sebuah pengertian sesuatu yang harus dikeluarkan, yakni nominal tertentu yang harus dikeluarkan oleh orang Islam, di mana dengan syarat-syarat tertentu dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Itu merupakan pengertian zakat secara umum. Namun lain ceritanya kalau semisal kita bicara soal zakat fitrah, yakni sesuatu yang wajib kita tunaikan di saat akhir dari bulan Ramadan. Biasanya kan demikian, ditunaikannya di akhir bulan Ramadan atau bahkan nanti ditakjil dan semacamnya. Pokoknya yang berkaitan dengan hal-hal yang biasa kita lakukan di bulan Ramadan. Zakat fitrah ini kalau diambilkan secara bahasa, kata fitrah itu berartikan sifat naluri manusia, atau bisa diartikan sebagai pembawaan manusia yang mana terlahir suci. Demikian, itu kalau pengertian secara bahasa. Tapi kalau misal kita artikan secara istilahi, yang disebut sebagai zakat fitrah adalah sesuatu yang wajib kita tunaikan sebab ada sebuah tanggung jawab badan yang harus disucikan, yang mana dalam hal ini bisa disebut sebagai zakat fitrah dikarenakan zakat fitrah itu akan menyucikan setiap jiwa manusia, yakni menyucikan setiap badan manusia dari kekotoran-kekotoran yang mungkin dianggap syariat itu kurang baik, kotoran batin gitu ya sifatnya. Nah, kurang lebihnya demikian kalau misal kita bicara soal zakat fitrah. Itu untuk zakat fitrah. Jadi secara luasnya lagi zakat itu ada apa aja itu, Gus? Baik. Kalau misal kita bicara soal zakat itu dibagi menjadi dua, Haji Yusuf. Pertama, zakat mal. Zakat mal itu nanti akan berkaitan dengan saat kita memiliki, katakanlah memiliki hewan ternak yang melimpah. Nanti dengan beragam syaratnya kita wajib mengeluarkan zakat. Kedua, saat kita memiliki buah-buahan atau biji-bijian. Dalam hal ini buah-buahan yang diiktibar oleh syariat itu adalah kurma dan juga anggur. Kalau misalnya kita punya anggur, punya kurma melimpah sesuai dengan perkebunan anggur betul, gitu ya. Akhirnya nanti ada kewajiban untuk berzakat. Atau saat memiliki biji-bijian yang menjadi makanan pokok, misal kalau di
Indonesia saat ini ada yang namanya Padi. beras, padi, lalu nanti katakanlah gandum atau mungkin jagung dan seterusnya, itu nanti ada kewajiban berzakat, yakni zakatul thimar sama zakatul zuru, istilahnya demikian. Terus nanti ada lagi saat kita menemukan sebuah barang tambang, harta karun katakanlah, itu juga termasuk di antara sesuatu yang wajib untuk dizakati. Harta karun gitu. Betul. Jadi katakanlah kita lagi iseng-iseng, lagi gali-gali gitu. Oh, kebetulan kok ada harta tinggalan jahiliyah yang nilainya juga lumayan nominalnya. Iya. Nah, itu termasuk di antara hal-hal yang harus untuk kita zakati. Dan juga ada lagi, yakni saat kita memiliki sebuah perdagangan atau mungkin kita lagi sibuk membangun ekonomi, ya kan, ada apalagi sekarang teman-teman ini lagi rame-ramenya bisnis online. Betul, sarung batik. Nah, gitu. Saya juga punya. Tapi saya nggak mau promosi di sini. Itu juga termasuk di antara sesuatu yang wajib dizakati, termasuk kategori zakatul tijarah, yakni zakat dalam berdagang. Lalu ada lagi saat kita katakanlah menyimpan emas atau menyimpan perak ketika sudah mencapai nominal nisab yang telah ditentukan. Kalau dalam emas dalam hal ini 85 gram sekitar segitu, maka saat telah mencapai haulnya, mencapai 1 tahun, itu wajib dikeluarkan zakat 2,5%. Dan itu merupakan hal-hal yang berkaitan dengan zakat mal. Berikutnya ada lagi yang namanya zakat fitrah, yakni zakat yang kita tunaikan di saat bulan Ramadan itu. Di mana zakat fitrah itu juga termasuk di antara sesuatu yang wajib ditunaikan oleh seluruh umat muslim apabila telah memenuhi syarat-syaratnya. Apa saja, kalau misal ada yang bertanya, apa saja syarat-syarat daripada zakat fitrah itu? Pertama, jelas tentu beragama Islam. Kedua, kategorinya sebagai orang yang merdeka, yakni bukan budak. Betul. Terus nanti yang ketiga, syaratnya adalah dia memiliki biaya hidup yang cukup untuk dirinya dan juga orang yang wajib untuk dinafkahinya. Di saat hari mengeluarkan, betul, yakni di saat pada malam hari raya itu, malam hari raya dan 1 Syawal itu. Lalu syarat berikutnya, dia tidak memiliki tanggungan hutang. Nah, itu juga merupakan di antara syarat daripada zakat fitrah. Lalu ada lagi, yakni dia memiliki biaya hidup yang layak untuk dia dan juga orang-orang yang membantu keluarga dia. Nah, itu juga termasuk di antara syarat-syarat zakat fitrah. Tapi kalau semisal kita lihat rata-rata orang-orang di Indonesia saat ini, sekiranya rata-rata itu sudah ada kewajiban bagi mereka untuk menunaikan zakat fitrah. Gitu. Saya tertarik tadi yang tidak punya hutang. Betul. Ya. Itu bagaimana keterangannya, Gus? Jadi saya takutnya khawatir. Saya juga punya hutang juga kan. Jadi kalau semisal kita bicara tentang soal perhutangan itu, ini ada semacam perbedaan pendapat antara Imam Ibnu Hajar dan juga Imam Ar-Romli. Yakni Imam Ibnu Hajar dalam hal ini menyampaikan dia tidak memiliki hutang, yang mana meskipun belum jatuh masa tempo. Jadi bisa dibilang dalam hal ini tanggungan dia itu telah terbebaskan gitu. Tapi beda dengan pendapatnya Imam Ar-Romli. Kalau Imam Ar-Romli, hutang yang belum jatuh masa temponya tidak dapat menghambat kewajiban zakat meskipun nominalnya sampai menghabiskan harta seseorang. Gitu. Jadi saat mengeluarkan zakat dia belum jatuh tempo, belum berkewajiban di hari itu mengeluarkannya, maka dianggap nggak ada hutang. Jadi yaitu perbedaan pendapat antara Imam Ibnu Hajar dan juga Imam Ar-Romli. Jadi kalau kita khuruj anil ikhtilafnya ya pokoknya yang tidak keluarkan zakatnya saja gitu ya. Yang terbebas dari hutang itu. Kemudian tentang zakat fitrah ini kan yang paling kompleks ya, karena semua orang kita anggap wajib lah. Betul. Tadi ada juga orang zakat fitrah kemudian dia di saat berkewajiban. Betul. Lalu bagaimana dengan orang yang misalkan hampir 1 Syawal meninggal dunia, gitu. Atau lahir pas hari raya gitu, gimana? Betul. Itu? Dalam hal ini termasuk di antara syaratnya adalah dia menjumpai masa Ramadan itu dan juga menjumpai masa Syawal. 1 Syawal begitu. Maksudnya masa hari raya, sehingga apabila ada orang
meninggal duluan, belum menangi dari hari raya, yakni meninggalnya pas bulan Ramadan, tidak ada kewajiban zakat bagi dia. Begitu pula di saat ada seseorang yang baru dilahirkan, anak kecil yang baru dilahirkan, pas waktu memasuki 1 Syawal, itu juga tidak ada kewajiban dalam berzakat. Yang kewajiban yang diwajibkan dalam orang yang diwajibkan berzakat itu adalah saat dia menjumpai masa-masa Ramadan dan juga menjumpai di bulan Syawalnya itu, Jadi tanggal 1-nya itu. ibaratnya dia udah melakukan ibadah puasa, dia sampai ke buka puasa yang terakhir. Betul. Kalau belum buka yang Udah terakhir masuk berarti waktu dia kan maghribnya. udah meninggal, Betul. nggak dapat Jadi Syawalnya. belum kalau wajib. dalam perhitungan bulan Hijriyah itu kan hitungannya ketika kita telah memasuki malam itu sudah dikategorikan sebagai Perpindahan masuk, tanggal ya. betul, masuk ke hari berikutnya. Nah, jadi pas waktu malam hari raya baru dilahirkan katakanlah. Nah, ini tidak ada kewajiban zakat bagi dia karena syaratnya adalah dia menjumpai masa sedikit dari bulan Ramadannya itu dan juga menjumpai di waktu bulan Syawalnya itu. Paling enggak kalau lahir hampir maghrib terakhir gitu di Ya. bulan Ramadan. Gitu. Kalau semisal masih menjumpai bulan Ramadannya, Dia nanti wajib. dia juga wajib untuk membayarkan zakat itu. Kemudian gini Gus, zakat fitrah itu kan kalau kita lihat di dalam hadisnya, Betul. itu tidak ada yang mengatakan zakat fitrah berupa beras. Betul. Nah, tapi di Indonesia ini kita menggunakan beras sebagai Nah, betul, makanan zakat pokok. fitrah. Nah, Iya, zakat fitrah Jadi, itu tinjauannya tentang makanan pokok gitu. Betul. Untuk beratnya Gus, Siap. Jadi kalau semisal kita bicara soal zakat fitrah yang wajib ditunaikan adalah zakat menggunakan sesuatu yang menjadi makanan pokok negara itu. Kalau dalam negara kita saat ini katakanlah beras. beras. Walaupun orangnya nggak makan beras, ngerowot katakanlah. Ya bisa jadi demikian. tetap yang ikut umumnya. Gitu ya. Betul, ghalibu kutil balad bahasanya demikian. Nah, apabila kita konferensikan menurut mazhab Asy-Syafi'i, konferensi dari beras yang wajib untuk dizakati adalah kita ambil yang masyhur yakni 2,75 2,75 kilogram. Dalam hal ini memang banyak sekali perbedaan pendapat terkait berapa sebenarnya aturan zakat yang wajib dikeluarkan itu. Tapi kita ambil yang paling masyhur 2,75. Tapi saya ingat dari beberapa sesepuh-sesepuh alumni Lirboyo itu seringkali menyampaikan kepada masyarakat umumnya, udah daripada kita nanti kurang, mending kita buat ihtiyat, kita buat berhati-hati, kita genapkan menjadi 3 kilogram demikian. Jadi ya memang perkhilafan terkait berapa sebenarnya yang wajib dikeluarkan itu tidak bisa dihindari. Banyak sekali yang mengatakan ini nominalnya sekian, tapi yang paling masyhur beratnya. betul beratnya 2,75, ada yang mengatakan 2,5, terus ada kalau misal kita melihat ke kitab yang lebih dalam ada yang lebih sedikit dari itu. Tapi sebagai insan yang bijak seharusnya kita mengikuti pendapat yang paling masyhur yaitu 2,75. Alangkah Tahun bagus sekali ya. Iya, kan selisih berapa sih mungkin kalau misal beli beras kita uangkan, kita buat beli beras mungkin cuman membutuhkan uang 4.000 untuk menggenapkannya itu. Nah, kalau sarannya beliau justru kita buat 3 kilo saja dalam rangka ihtiyat. Karena ya memang dalam kitab Taqriratus Sadidah diterangkan demikian. Yang baik itu kita buat ihtiyat. Walaupun kita tahu dari angka yang wajib dizakati 2,75, kita buat 3 kilo aja deh. Dijamin aman. Nah, kemudian juga gini Gus, kalau di masyarakat luas biasanya di sekolah-sekolah. baik. Di sekolah-sekolah itu kadang ada dari pihak sekolah mengadakan panitia zakat. Betul. Nah, zakatnya ini kadang ada yang berupa uang juga. Nah, bagaimana itu Gus? Jadi gini ya, kalau misal kita bicara tentang dunia perzakatan, ini tidak lepas dari fenomena kita membayarkan zakat melalui jalur uang gitu. Kalau misal kita jujur melihat dari mazhab Asy-Syafi'i, di sini sama sekali secara umum itu tidak ada yang melegalkan menggunakan uang, zakat menggunakan uang, nggak ada. Harusnya memakai nominal, harusnya memakai itu tadi ghalibu kutil balad. Jadi Asy-Syafi'i
ittifaq ya. Ya bisa dibilang secara umum itu mengatakan nggak bisa pakai uang, itu nggak bisa. Akhirnya dalam hal ini ada dua solusi. Pertama, kita ikutkan madhabnya, kita ikutkan versi Hanafiyah, madhabnya Abu Hanifah, yang mana diperbolehkan menggunakan qimah, menggunakan nominal Nilai dari zakatnya, karena dalam hal ini yang diprioritaskan adalah ighna'u 'anin nas, yakni memberikan kecukupan untuk orang lain. Toh kalau misal kita memberikan uang dan realitanya orang-orang memang lebih membutuhkan uang, justru bisa malah untuk lebih beli bagus. apa aja gitu. Betul. Tapi dari mazhab Abu Hanifah ini, menurut versi Hanafiyah itu, zakat yang harus dikeluarkan apabila kita menggunakan nominal uang itu juga harus sesuai dengan versi mereka, yakni menggunakan satu sok gandum atau satu sok dari kurma. Nanti kita konversikan versi satu sok menurut mazhab Abu Hanifah. Berapa itu? Jawabannya adalah 3,8 kilo. Coba bayangkan kita menggunakan kurma katakanlah, atau menggunakan gandum yang dinominalkan dengan kiloan 3,8 kilo. Sebentar, mohon maaf. Betul. Itu terkhusus gandum dan kurma saja apa bisa Menggunakan kutil balak? makanan pokok versi Abu Hanifah itu. Berarti nggak bisa Jadi nggak bisa disesuaikan kita pakai ke beras, beras, itu itu nggak betul. bisa. Nah, gawatnya, maksudnya minusnya kalau misal kita menggunakan versi Abu Hanifah adalah nanti nominal yang harus kita bayarkan itu jauh lebih tinggi. mahal. Iya, Betul. konsekuensinya gitu ya. Nah, bayangkan, katakanlah 1 kilogram kurma dihargai 20.000. Kita perlu memakai 3,8 kilogram kurma yang diuangkan untuk bisa dijadikan sebagai sesuatu yang tidak dizakati. Hampir 80. Nah, berapa itu? Kira-kira 100 ribuan lah. Hampir 80 itu, hampir 80. Kalau 20. mahal, kan? Iya. Nah, tapi lain ceritanya kalau misal kita bicara mengenai mazhabnya Imam Malik. Jadi mazhab Malikiyah itu mengatakan bahwa boleh kita mengeluarkan zakat bil qimah, zakat dengan nominal, dan dalam hal ini nominalnya disamakan menggunakan nominal zakat beras, yakni 2,75, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya itu harus ditunaikan pas waktu malam hari raya itu atau 2 hari sebelumnya. Tidak boleh ditakjil. Nah, Jadi minusnya di situ. takjilnya dua hari sebelum H-2. Nah, 2 hari sebelum hari raya. Hari raya. Masalahnya kan kita nunggu ru'yat dulu, Gus. Ya, pokoknya berkaitan dengan itulah. Jadi istilahnya memang konsekuensi dari mazhab Maliki itu boleh kita samakan 2,75 itu. Tapi ya itu tidak boleh dibuat takjil, dibuat mundur dari sesuatu yang telah ditentukan. Dan mazhab Maliki itu pun juga memberikan keterangan ada makruhnya gitu kalau semisal kita Pakai qimah. Betul. Langkah yang bijak sebenarnya itu nggak sulit, Kaji Yusuf, yakni saat masyarakat kita itu menginginkan yang mudah, ya kan, masyarakat biasanya era sekarang mudah. Orang cari praktisnya. Nah, betul. Nanti di saat katakanlah masyarakat itu datang berbondong-bondong ke masjid untuk menunaikan zakat. Kita buat gini aja, kita tanyai mereka minta zakat menggunakan nominal uang atau beras, sehingga nanti kalau misal langkah yang bijak ya, kita ikut ke mazhab sendiri, mazhab Syafi'i, kita di situ sediakan beras yang sengaja kita jual, sehingga saat mereka itu membawa dari rumah berupa uang, ya uang itu kita belikan beras, setelah itu kita buat zakat untuk mereka-mereka yang hendak berzakat. Itu berasnya beras yang memang disediakan untuk dijual. Betul, gitu ya? Beras yang dijual lantas dibuat zakat oleh orang-orang yang muzaki itu. Betul, yang ingin berzakat itu. Lagian juga menurut saya langkah itu selain lebih praktis juga akan bisa dibilang akan sesuai dengan mazhab yang selama ini kita anut. Tetap mengikut kepada mazhab Syafi'i dan juga nggak merepotkan orang-orang yang hendak berzakat itu. Jadi kan nanti kan kalau prakteknya zakatnya tetap beras, cuma dia belinya di panitia. Betul, belinya di tempat berzakat. Iya. Soalnya kan orang-orang kenapa kok memilih pingin berzakat menggunakan uang? Soalnya mereka katakan lebih praktis gitu kan. Biasanya pingin praktisnya. Tapi kenyataannya nggak sulit kok kita upayakan mereka untuk berzakat menggunakan beras. Kita tinggal menyediakan saja beras, kita jual dengan nominal itu, akhirnya di saat beras itu diterima oleh
orang yang hendak berzakat itu nanti dibuat niat berzakat. Itu lebih bijak menurut saya daripada kita Lintas kayak acara mazhab. pindah mazhab begitu. Iya. Itu solusi yang disampaikan oleh salah satu senior Lirboyo, mengatakannya demikian. dalam Jadi urusan berzakat. prakteknya sebelum melakukan zakat fitrah ada transaksi jual beli dulu. Betul. Ada transaksi jual beli, kemudian setelah dia beli beras, baru dari beras itu yang diniatkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kalau memang tidak imkan demikian, baru kita nanti memakai mazhab-mazhab lain itu. Teknisnya sekarang, kalau misalkan mau loncat madhab yang lain, Ya, dalam hal ini memang kewajiban bagi seseorang kalau misal ingin mengikuti mazhab lain ya ada unsur niatan berpindah mazhab ke mazhab-mazhab itu. Dan ini tidak ribet kok. Yang penting ya dia tahu dalam hal ini tidak memakai mazhab sendiri, tapi memakai mazhab lintas mazhab, maka ya sah-sah saja untuk kita melakukan hal tersebut. iya. Jadi itu solusi-solusi kalau memang ada muzaki yang dia mau main praktis, bawa uang, nggak perlu repot-repot otong-otong 3 kilo gitu. Jadi siapkan Beli di panitia, betul. tapi panitia juga harus menyediakan dulu. Nah, jadi beras yang bukan dari beras zakat yang orang lain tidak, tapi memang sengaja disediakan untuk dibeli. dijual. Iya. Betul, untuk dibeli para orang-orang yang tidak berzakat. Kalau misalkan ada kasus gini, gimana Gus? Gini lah, misalkan saya zakat ke panitia, Betul, nah, diterima panitia. betul, Kemudian saya bawa beras ini. betul. Setelah itu ada orang lain bawa uang. Betul. Kemudian beras yang dari zakat saya ini yang dijual ke itu. Wah, ini bermasalah kalau Nah, itu demikian. mungkin Itu perlu kan- keterangan ini. Itu kan sesuatu yang sudah distatuskan sebagai Zakat. zakat. Nah, zakat itu tidak boleh untuk dijual kembali, harus Sebelum sampai ke mustahiknya. Nah, iya. Jadi tentunya yang dari ambil itu kan memberikan ke orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, tanggungan yang harus dilakukan ya itu bagi ambilnya itu memberikan kepada orang-orang yang berhak menerima. Atau misalkan gini juga, panitia menyediakan beras Betul. 3 kilo katakan. Mm-mm. Ini memang dari panitia. Dia menyediakan 3 kilo, katakan di dalam panci kah? Di dalam panci. Kemudian ada muzaki bawa uang, beras itu dijual, Iya. diniati. Udah selesai, ada lagi, datang lagi. Berasnya masih sama itu juga. Nah, kalau ini sekiranya perlu dipisah-pisahkan gitu. Karena ya ketika zakat itu telah diniati, ya nanti itu yang akan menjadi porsi untuk orang-orang yang berhak menerima zakat itu. Belum boleh dijual dulu. Ya, Nggak jadi boleh dijual. seingat saya niat zakat itu berlaku pertama di saat kita memisah-misahkan beras itu, kedua di saat memberikan ke mustahiknya, ketiga saat kita berhubungan dengan ambilnya itu. Ya, jadi mungkin bisa saya simpulkan beras zakat ini sebelum sampai ke mustahiknya dia nggak boleh dijual. Gitu ya. Betul. Dia nggak boleh dijual. Kalau udah sampai ke mustahik ke orang-orang yang berhak menerima zakat karena orang fakir kan bebas itu Ya, statusnya sudah menjadi milik. mutlak ya. Betul. Kemudian gini Gus, tadi sempat disebut juga oleh Gus Iman ini ada amil. Nah, antara amil dan panitia itu sebetulnya sama atau beda ini? Begini, kriteria amil yang tertulis di dalam syariat itu haruslah yang ditunjuk oleh imam, yakni man nasobahul imam, orang yang ditunjuk langsung oleh imam, oleh pemerintah. Dalam hal ini tidak akan memasukkan kepada orang-orang yang belum ditunjuk oleh pemerintah. Nah, amil Jadi itu harus ada SK dari pemerintah betul. gitu ya. Dalam Indonesia saat ini orang yang dikategorikan amil resmi yang sesuai oleh syariat ini bisa melalui jalur satu Basnas, kedua melalui orang yang ditunjuk oleh orang yang mendapat persetujuan oleh pemerintah, dalam hal ini Lazisnu. Lazisnu itu kan orang-orang yang telah Diizinkan gitu lah ya. diizinkan oleh pemerintah untuk menjadi amil. Ini tetap diterima. Saya ingat pada rumusan FMPP tahun 2017 di Trenggalek itu menyampaikan bahwa
amil, yakni apa namanya, orang yang menjadi amil, pertama itu adalah orang yang ditunjuk resmi oleh pemerintah, itu satu, atau diberi izin oleh pemerintah. Nah, kalau misal kriterianya demikian, maka juga akan memasukkan terhadap lazisnu itu. Lazisnu kan orang yang diberi izin atau ditunjuk resmi oleh Basnas, demikian. Nah, akhirnya hanya orang-orang yang demikianlah yang dikategorikan sebagai amil zakat. Amil zakat itu juga ada plusnya. Plusnya apa? Amil zakat itu dia tergolong sebagai mustahikus zakat. Ya. Amil zakat termasuk sebagai mustahikus zakat. Berhak Berhak menerima zakat. Dan ini nggak berlaku kalau semisal amilnya itu abal-abal. Artinya nggak ditunjuk langsung oleh pemerintah. Amil yang tidak ditunjuk langsung oleh pemerintah itu statusnya tidak berhak menerima zakat. Panitia di masjid misalkan. Panitia yang katakanlah tidak ada lisensi resmi dari pemerintah. Kedua, kalau di kampung-kampung memang kebanyakan ditunjuk oleh masyarakat. Yang PR besar bagi kita gitu. Soalnya ada semacam perbedaan yang signifikan antara amil resmi dan amil non resmi. Satu itu tadi, ini tidak berhak menerima zakat. Kedua, amil abal-abal, amil yang tidak ditunjuk langsung oleh pemerintah, itu statusnya bukan amil tapi wakil. Konsekuensinya gimana? Kalau statusnya adalah wakil, katakanlah saya setor zakat ke jenengan, saya panitia, selaku panitia abal-abal. Iya, panitia nanti zakat gitu ya. Statusnya itu jenengan wakil. Kalau statusnya wakil gimana? Saya belum bebas tanggungan sebelum jenengan telah memastikan beras itu diberikan kepada mustahiknya. Lain cerita kalau semisal jenengan adalah amil resmi yang ditunjuk oleh pemerintah. Saya memberikan zakat kepada jenengan, tanggungan saya itu sudah bebas. Tanggungan saya sebagai orang yang berzakat itu sudah selesai. Jadi tidak perlu saya memastikan jenengan diberikan ke orang lain atau enggak gitu ya. Jadi ketika beras itu saya terima sebagai amil yang ditunjuk oleh pemerintah, zakat sudah selesai sah. Betul, saya sudah nggak ada tanggungan. Sah ya. Betul. Tapi kalau misalkan saya ini sebagai panitia yang ditunjuk oleh masyarakat tanpa ada izin dari pemerintah, dari jenengan zakat yang udah diserahkan ke saya ini masih belum selesai, belum sah. Saya harus memastikan jenengan ngasihin ke orang-orang yang berhak menerima zakat. Karena beda antara amil dan juga wakil. Itu problemnya kalau misalkan sampai waktunya habis belum diserahkan. Nah, itu bahaya. Bobrok ke saya itu nanti. Iya. Jadi itu PR bagi teman-teman yang ada di luar sana. Sebisa mungkin diusahakanlah cari lisensi dari pemerintah, entah itu melewati lazisnu atau melewati Basnas sebagai orang-orang yang memang ditunjuk langsung, karena yaitu selain meringankan juga dia termasuk di antara orang yang berhak menerima zakat. Kalau misalkan gini Gus, diambilkan solusi misalkan panitia yang tadi abal-abal itu nggak ditunjuk atau nggak ada izin dari pemerintah, dari golongan mustahik yang lain, artinya bukan amil, misalkan dari fakir, miskin, sabilillah, Ibnu Sabil, dari mereka ini dijadikan panitia gitu. Gitu. Itu jadi bisa menjadi solusi atau tidak kira-kira? Dalam hal ini itu masih belum istilahnya termentaskan tanggungan dari pihak muzaki. Jadi dari pihak muzaki kan dia punya tanggungan berzakat. Iya. Biar sampai ke mustahikuz zakat. Betul. Apabila kita buat yang amil abal-abalnya itu dari pihak mustahik zakat. Ini problemnya adalah kita masih menyetatuskan dia itu sebagai wakil. Hanya melalui jalur resmi dari pemerintah saja agar bisa disebut amil. Walaupun sebetulnya dia adalah mustahikuz zakat di luar jalur amil. Jadi istilahnya antara wakil dan amil itu adalah dua hal yang berbeda. Gitu. Tetap saja statusnya sebagai wakil, walaupun misalkan si panitia tadi dari fuqara atau masakin, tetap aja ketika diserahkan ke panitia dia bukan sebagai mustahik tapi sebagai wakil gitu ya. Dan memang soalnya problem juga ya. Iya, karena istilahnya ada penyeleksian khusus dari pihak pemerintah itu untuk menjadikan seorang menjadi amil, dan itu nanti yang akan termaktub
sebagai amil diantaranya pertama adalah orang yang mendata zakat, terus nanti juga orang yang menghitung zakat, lalu orang yang membagi zakat itu juga akan masuk dari kategori amilnya itu. Sebenarnya ya itu tadi, kalau semisal amilnya itu dia udah mendapat bagian dari pihak pemerintah, karena sama pemerintah udah dikasih itu, udah dikasih izin, terus juga ada ongkos capek lah, udah dikasih nominal sama pemerintah, maka ada anggarannya, maka ambil yang demikian itu tidak boleh mengambil dari zakat yang telah diberikan itu. Jadi amil yang boleh mengambil zakat adalah amil yang tidak ada anggarannya. Betul. Gitu. Dan juga satu lagi, kalau misal amilnya itu amil abal-abal, solusinya di saat dia hendak menerima zakat dari orang-orang yang hendak berzakat, itu juga sekalian dimintakan uang operasional, biar nanti amil abal-abal itu tidak mengambil dari zakatnya itu ya. Itu tidak mengambil dari barang zakat itu. Iya. Karena tentu saja panitia butuh biaya operasional. Nah, butuh ongkos capek gitu. Dia kan udah nggak puasa juga kan, jadi panitia perlu minum juga, nggak diambil dari itu. Yang terakhir Gus, yang terakhir. Islam ini kan agama yang mengajarkan sosial tinggi. Baik. Nah, sekarang kita berbicara tentang zakat. Apa korelasinya zakat dengan sosial dalam masyarakat? Kita sekarang bicara tentang hikmah zakat berarti. Ya. Hikmah zakat itu beragam. Pertama, selain zakat itu merupakan sesuatu yang dapat menuntaskan kita dari kewajiban kita sebagai seorang muslim. Jadi termasuk dalam rukun Islam kan adalah membayarkan zakat. Iya. Di saat kita berzakat kita telah menuntaskan itu. Jadi ada dalam salah satu sabda Rasulullah yang bunyinya bunyal Islam ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis sholati wa ita'iz zakah. Dengan kita menunaikan zakat itu juga akan melakukan salah satu rukun Islam itu. Kedua, juga ada perintah langsung dari Allah dalam firman-Nya wa aqimus sholata wa atuz zakata wa atiullaha wa atiur rasula la'allakum turhamun. Kedua, dengan kita menunaikan zakat, kita juga sama dengan meringankan terhadap beban-beban orang fakir miskin. Itu diantara hikmah dari zakat itu, entah itu zakat mal atau mungkin zakat fitrah sekalian. Dan dari kita melakukan berzakat itu juga akan menghilangkan sifat nakisoh pada diri kita, yakni sifat bukhlu. Sifat bukhlu itu sifat bakhil, sifat pelit. Itu juga akan secara perlahan tersingkirkan dari diri kita. Sebagian pengertian zakat secara bahasa, zakat adalah bermakna mensucikan. Jadi di saat kita berzakat itu akan bisa mensucikan diri sendiri. Dan di saat kita berzakat itu akan menambah nilai sosial kita. Mungkin kita tidak terbiasa dalam mengenal arti sosial yang baik, tapi dengan kita melakukan zakat itu juga akan menambah nilai sosial tersebut sebagai wujud kepedulian kepada sesama manusia. Baik. Terus di saat kita berzakat secara tidak langsung itu akan memberitahu bahwa kita itu hidup tidak sendirian, tapi kita bersama orang lain. Yang mana sifat mementingkan diri sendiri itu harus kita singkirkan, yakni kita kedepankan memedulikan terhadap orang lain. Lalu juga zakat itu sendiri itu akan menanamkan sifat toleran yang ada dalam diri kita. Kita akan menambah sifat mulia yang mana secara tidak kita sadari itu kita tanamkan dengan cara kita berzakat. Itu merupakan hikmah-hikmah dari berzakat terlepas dari kewajiban zakat itu sendiri. Iya. Jadi memang luar biasa ya. Iya. Jadi sehingga di hari raya itu seluruh kaum muslim betul-betul merasa memiliki hari raya gitu. Betul-betul merasa raya gitu kan ya. Nggak ada istilahnya di hari raya seorang muslim dia nggak punya makanan. Betul. Karena sudah ada orang fakir dipedulikan, orang miskin dipedulikan. Jadi semua di hari itu harus bahagia. Seingat saya idharus surur fi yaumil aid itu min syi'arid din. Saat kita menambahkan kebahagiaan di hari raya itu juga termasuk di antara syiar agama. Jadi luar biasa, itu termasuk ibadah juga berarti ya. Harus bahagia gitu. Juga seingat saya saat hari raya kita juga disunahkan untuk mengucapkan tahniah.
mengucapkan selamat hari raya. Iya, Pokoknya harus ada bentuk kebahagiaan di hari itu, walaupun kita sedihnya bukan main katakanlah. Iya, iya. Tapi juga harus Dan alhamdulillah di negara ini tradisinya setiap hari raya semua orang berbahagia. betul. Itu merupakan Bahkan tradisi yang orang punya utang kayak apa juga kalau di hari raya dia lupa sama utangnya. Nggak ada cerita juga di hari raya orang nagih utang. iya betul. Ya, itu luar biasa memang. Sebetulnya masih banyak yang ingin saya diskusikan, Gus. Karena ya matur sama jenengan ini nggak ada bosannya, Gus. Nggak terasa. Tapi karena keterbatasan durasi, mungkin pada kesempatan kali ini kita cukupkan sekian, Gus. Dan saya berharap semoga nanti di waktu yang lain beliau ini masih bisa hadir lagi bersama kita, masih bisa datang lagi ke Dampar ID, karena setahu saya entah sudah berapa kali puasa, berapa kali Ramadan beliau ada di Pekalongan. Baik, iya. Luar biasa ini beliau. Abah betul ya. Matur sembah nuwun, Gus. Sama-sama, Rawuhipun, Haji matur sembah Isra, nuwun, juga matur terima sembah nuwun sudah berbagi ilmu Iya, bersama Dampar ID. Semoga membawa manfaat Amin, amin, kepada masyarakat luas. Dan pemirsa Dampar ID yang berbahagia, alhamdulillah itulah tadi perbincangan kita bersama Agus Haji Abdurrahman Al-Auf yang sangat menarik, yang membuka banyak sekali cakrawala keilmuan kita, khususnya tentang masalah zakat. Saya yakin akan membawa manfaat yang luar biasa, membawa manfaat yang besar. Dari saya cukupkan. Walafu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur sembah nuwun, Gus. Sami-sami.